Kami mulai 1 Agustus 2025 sudah menjalankan himbauan Pak Lurah dan surat edaran Pak RW 06 memilah sampah menjadi 3 sejak dari dalam rumah. Sampah pertama kita kumpulkan yang bisa didaur ulang, plastik, kertas, styrofoam dan sebagainya yang bisa didaur ulang. Ini ternyata setelah kami pilah ini paling banyak sampah ini. Sisa-sisa bungkus dan sebagainya. Sampah kedua yang sampah organik tapi tidak bisa dimakan maggot. Ini bisa jadi kompos seperti sisa-sisa daun, kupasan bawang. Kemudian yang terakhir adalah sisa olahan dapur. Ini sisa makanan. Nah, ini nanti kalau udah penuh kantong kreseknya kita bawa sekantong-kantongnya ke tong biru, kita taruh di sana. Dengan memilah sampah menjadi 3 ini mudah-mudahan kita ikut berpartisipasi menjadi Jakarta lebih bersih. Mari kita pilah sampah sejak dari dalam rumah. Ya, sekarang saya berada di Bank Sampah Induk Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kita sekarang akan belajar mengenali sampah anorganik yang para warga diminta untuk memilah ya. Kita di Bank Sampah Induk di Jakarta Pusat di Kecamatan Cempaka Putih. Oke. Sampah anorganik itu penting sekali untuk kita pilah, wajib dipilah sejak dari rumah. Mengapa? Karena sampah anorganik itu di Kecamatan Cempaka Putih akan diolah. Jadi bukan termasuk sampah residu yang akan membebani Bantar Gebang. Mari kita pahami mengenai sampah organik. Yang pertama jenis logam, yang kedua ada plastik keras, yang ketiga kertas, yang keempat adalah plastik. Kita lihat satu persatu. Plastik pun ada macam-macam. Di fasilitas ini dipilah, ada plastik yang dari botol plastik bersih seperti botol aqua, minerale dan sebagainya. Lalu ada plastik yang gabruk ya, jenisnya dari tutup sampo, kemudian plastik-plastik yang gabruk ya, yang tidak memiliki nilai, termasuk aqua gelas itu termasuk gabruk. Kemudian plastik dari gelas bersih dan ada juga plastik dari gelas warna. Ini dipilah-pilah lagi di sini karena grade-nya beda-beda. Ada juga gelas-gelas kotor, kemudian plastik mainan yang terbuat dari plastik. Ini banyak sekali. Tutup botol berbeda dengan plastik bening, tutup galon dan sebagainya. Prinsipnya plastik di sini diolah lagi, dipilah-pilah sesuai dengan jenisnya. Ada yang PP inject polipropilen, ada yang PET, ada yang HDPE, ada ABS. Kalau kita ngomong jenis plastik banyak, tapi sebagai warga tidak perlu pusing soal memilah-milah plastik. Jadiin satu aja, sampah plastik dibuang ke tempat rapi yang telah kita buat sama-sama warna kuning. Kemudian kertas pun juga ada macam-macam, karena ada yang mengandung tinta, ada yang enggak. Kertas yang mengandung tinta tentu berwarna, yang enggak itu putih, itu juga akan dipilah di sini. Karena akan berbeda perlakuannya. Yang logam kita lihat, ada yang aluminium, ada juga kaleng, ada besi, ada tembaga dan sebagainya. Aneka logam, jadiin satu aja buangnya. Di sini nanti juga dipilah. Terakhir kembali ke plastik yang keras. Apa maksud plastik keras? Plastik yang dia untuk packaging seperti botol-botol sampo, bedak-bedak dan sebagainya, termasuk botol obat. Kalau obat sebenarnya itu adalah B3 ya, tapi ini adalah botol-botol ya, termasuk CD. Ini juga plastik keras. Ada sendok, ada juga potongan plastik, kemudian pralon PVC itu juga termasuk golongan plastik keras. Beginilah caranya di Kecamatan Cempaka Putih memilah-milah jenis sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomi dan kemudian akan didaur ulang. Saya mohon bantuan Bapak Ibu warga RW 6 untuk mari kita sadar memilah sampah dari rumah, sampah anorganik nantinya akan dibawa ke Kecamatan Cempaka Putih dan diolah di sini, tidak sampai membebani Bantar Gebang. Lalu sampah anorganik itu termasuk residu, kita buang aja ke situ. Anorganik itu sampah yang berupa daun-daunan dari pohon, itu bisa kita olah lagi menjadi kompos. Itu juga bisa mengurangi beban Bantar Gebang atau TPA. Sampah terakhir residu itulah yang harus diubah ke diolah di Bantar Gebang untuk dijadikan PLTSA. Lalu yang ketiga soal sampah sisa olahan dapur atau sisa makanan. Nanti kita akan lihat bagaimana sisa makanan dari rumah itu di Cempaka Putih diolah lagi oleh petugas menjadi yang lebih bermanfaat. Ikutin saya. Sekarang kita beralih untuk mengenali sampah kertas.
Sampah kertas ternyata ada berbagai macam. Di sini juga dipilah lagi, ya. Sampah kertas putih HVS ini namanya SBL kelas A. Nah, ini cenderung warna putih meskipun ada tinta hitam. Ini dipilah-pilah, semua kertas HVS cenderung putih, itu adalah SBL AA. Lalu kalau yang agak kekuning-kuningan itu seperti koran, seperti SBL juga tapi kuning-kuningan, itu SBL kelas B. Ya, ini juga dipilah. Contohnya buku-buku pelajaran, LKS dan sebagainya. Nah, ini juga yang kedua adalah kertas koran. Bahannya adalah kertas guram, kertas koran. Sekarang udah jarang ada korannya. Ini juga dipilah. Sedangkan sampelnya ini masuk ke duplex. Ini beda lagi, harus dipilah begini. Ini kertas SBL tipe B. Nah, bekas-bekas nasi kotak bungkusnya ini adalah tipe duplex. Ini juga dipilah. Kemudian yang terakhir adalah kardus, mereka menyebutnya, ya, kardus. Kalau bahasa industri ini karton nih ya begini, baik double corrugated maupun single corrugated, kardus ini dikumpul dipisahkan. Nah, alangkah baiknya kalau dari rumah kita coba belajar lagi setelah pilah sampah, mungkin kita bisa bantu mereka untuk memilah sampah-sampah kertas diikat sesuai golongannya. Ya, mari kita pilah sampah untuk Jakarta yang lebih bersih. Sekarang kita sampai kepada bagian pemilahan plastik dan logam serta sejenisnya. Ini keluarga plastik dan logam. Sampah yang telah kita pilah, sampah organik dari rumah itu plastik maupun logam masih campur. Ternyata plastik itu di sini masih dipilah-pilah lagi sesuai dengan jenisnya. Kita lihat ini sampah plastik yang masih campur, bahkan masih ada sepatu ya. Ini ngambil dari warga, belum dipilah-pilah. Kita lihat plastik itu mulai dari yang plastik bening dipilah lagi ya. Kemudian ada lagi plastik, ini logam, ya, logam-logam dari botol-botol parfum, botol nyamuk dan sebagainya, semua yang berbau logam di sini ambil. Kemudian plastik, ini PET yang kelas B, seperti botol aqua tapi yang ada warnanya, agak berwarna gitu, bukan bening, ini PET kelas B. Kemudian ada lagi yang injek, ini nih, sampah-sampah injek, ini plastik bekas box makanan. Lalu ada ini PVC, ini juga termasuk keluarganya plastik. Lalu ini logam lagi yang semprotan dari LPG, botol-botol LPG. Kita lihat can-can juga banyak di sini. Nah, kalau orang Lapa ini namanya sampah plastik emberan, segala jenis ember, termasuk sisa porsi, bak sampah dan sebagainya. Dan kalau kita lihat ini yang berwarna putih, jerigen-jerigen, ini juga dipilah lagi. Nah, coba kita lihat ini yang menarik. Bahkan Bapak ini lagi bertugas memilah ya, mensortir sampah tutup botol. Yang merah dikumpulkan merah, hijau tua, hijau muda atau biru, dan kumpulkan lagi. Jadi sampah dari Bapak Ibu jangan khawatir. Di sini dipilah-pilah lagi untuk selanjutnya nanti diolah, didaur ulang menjadi produk baru. Kalau kita melakukan itu, maka kita bisa membantu lingkungan untuk mengurangi beban sampah dengan cara didaur ulang. Kita lihat lagi, ini sampah-sampah termasuk jerigen pun ada macam, jerigen putih bening dipilah dengan jerigen yang berwarna. Ini jerigen oli, dia kumpulkan lagi sendiri. Ini yang injek tadi juga masih sama keluarga yang tadi. Nah, di sini sampah yang tidak diambil pemulung di sekitar kita, di sini masih diurusin. Seperti plastik-plastik yang ditolak ya, kantong kresek dan sebagainya, di sini pun dikumpulkan juga, termasuk plastik-plastik bungkus yang soft seperti ini. Ini juga nanti diolah. Tidak ada yang sia-sia di sini. Saya sekarang ada di fasilitas RDF Kecamatan Cempaka Putih. RDF itu Reduce Derived Fuel, artinya bahan bakar dari sampah. Mari kita lihat. Ya, memilah sampah, maka seperti ini yang dilakukan. Coba bayangkan kalau kita tidak memilah sampah, betapa repotnya sampah dari rumah kita itu diolah di sini. Kita lihat ini sampah campur, macam-macam, organik, anorganik, plastik, kertas, sisa makanan, macam-macam. Ini ada di sini. Jadi para petugas ini sekarang sedang memilah sampah, ya. Mereka sedang memilah sampah. Nah,
Mengapa kita perlu memilah sampah dari rumah? Agar apa? Agar para petugas tugasnya lebih ringan dan mesin ini bisa memproses lebih banyak. Ini adalah waktu yang paling banyak diambil. Kita masuk kepada proses awal dari RDF, yaitu proses pemilahan sampah. RDF adalah sebuah mesin yang akan mengolah sampah plastik, sampah kertas, dan sejenisnya untuk dihancurkan. Kita tahu bahwa para petugas ini sedang memilah sampah. Sampah yang sedang diturunkan dari gerobak yang masih sampur, itu yang plastik dan kertas, diturunkan ke conveyor ini untuk dibawa ke proses berikutnya. Sedangkan yang di luar sampah seperti sisa-sisa makanan, kemudian ada selang, ada bahkan logam dan sebagainya, itu dipisahkan. Termasuk apa? Plastik yang bisa didaur ulang dengan cara lain. Ini misalnya plastik ini, botol-botol ini tidak masuk ke RDF karena ini memiliki nilai ekonomis yang akan didaur ulang ke tempat yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Kita lihat. Nah, Bapak Ibu, maka kita sebagai warga, kalau kita sudah memilah sampah yang plastik dan kertas sudah didaur ulang, maka tugas bapak-bapak ini bisa lebih ringan. Tinggal ditumpahkan sisa sampah plastik tadi ke sini dan selanjutnya bisa diproses lagi. Tidak perlu memilah sampah. Kalau jutaan warga masyarakat Jakarta melakukan yang sama, memilah dari rumah, maka mesin RDF ini akan bisa mengolah dengan lebih baik. Mari kita bantu mereka Bapak-bapak untuk peduli sampah. Ya. Sampah plastik dan kertas yang sudah naik ke konveyor itu kemudian masuk ke proses pertama, yaitu tempat pencacahan. Nah, di sini sampah dicacah, diperkecil ukurannya. Yang jelas ini isinya adalah plastik dengan kertas lagi, tidak ada logam, kayu dan sejenisnya. Ya. Ini dicacah. Seperti ini bentuk cacahannya. Ini masih ada petugas untuk melakukan sortiran yang kedua. Barangkali masih ada barang-barang yang tidak dikendaki masih kelewatan. Misalnya apa? Sisa makanan, botol-botol, plastik aqua. Jadi yang dilewatkan sini adalah bungkus sampah plastik yang ringan, yang soft, yang lembut. Kantong-kantong kresek ini yang akan dijadikan bahan bakar. Kita lihat terus ya, proses ke sana, kemudian disirkulasi di atas. Kita lihat proses berikutnya. Setelah dicacah, tahap berikutnya sampah yang sudah dicacah tadi naik ke sana untuk diputar. Fungsinya tahapan ini adalah memilah antara anorganik plastik kertas. Ya, kita lanjutkan. Tahapan berikutnya adalah proses pemilahan ulang antara sampah organik dan anorganik dengan cara diputar. Ya, pemutaran itu adalah memilah antara yang anorganik dengan sisa-sisa organik yang masih ke bawah. Sampah anorganik, mari kita lihat. Ini sampah organik yang habis dari putar, ini dikumpulkan lagi di sini, bisa untuk kompos. Proses yang ketiga adalah memilahkan sampah anorganik yang mayoritas plastik dengan sampah residu. Apa itu sampah residu? Sampah yang tidak bisa diolah. Itu rata-rata misalnya seperti ada sisa-sisa kayak daun-daun pisang, macam-macam ya, residu itu tidak bisa diolah. Nah, ini kita diproses di sini. Yang plastik difilter naik terus, yang sampah residu diturunkan ke sini. Mari kita lihat. Sampah residu ini nanti lanjutnya dibuang ke Bantar Gebang. Nah, ini akan tidak ada pemrosesan kecuali dibuang di Bantar Gebang. Langsung lanjut, sampah anorganik plastik dan sejenisnya ditiup ke sana yang sudah dalam bentuk cacahan. Lihat, ini tahap terakhir
sampah plastik. Ya, kita lihat sudah tercaca dengan baik dan plastik-plastik sudah lebih lembut. Ya. Dan ini kemudian diproses. Inilah hasilnya. Ini hasil dari RDF Cempaka Putih berupa sampah-sampah plastik yang bungkus-bungkus ya, bukan ini. Ini hasilnya seperti ini. Nah, dari sini kemana? Iya, sama. Dari sini kemana? Dari sini langsung ke Bandar Kembang ke tempat cacahan, lebih kecil lagi Pak, lebih halus lagi ini. Yang mana? Ya ini semua nanti Ini dicaca lagi. dicaca lagi. Ya. Lalu dari RDF Cempaka Putih itu produk akhirnya apa? Produk akhirnya adalah sampah plastik tercacah, tapi cacahannya masih kasar. Ya. Nah, setelah itu dibawa ke pusat pengolahan lagi RDF yang lebih besar, dicacah yang lebih lembut menjadi hasil akhirnya seperti ini. Nah, ini adalah sampah plastik yang sudah tercacah ya. Kita lihat kecil sekali, sudah lembut. Nah, lalu sampah plastik ini untuk apa? Ini dibawa ke pembangkit listrik, pabrik semen dan sebagainya, dicampur batu bara sebagai co-firing menjadi bahan bakar pembangkit listrik tenaga sampah. Campuran dengan batu bara. Co-firing maksimum 5%, maka ini bisa dibakar dan menjadi energi. Ini yang dimaksud sampah ke energi atau waste to energy. Demikian kita sekarang sudah paham bagaimana sampah pentingnya kita dari para warga memilah sampah dari dalam rumah. Anorganik, sampah organik, dan sisa olahan dapur ternyata cara pengolahannya berbeda-beda. Mari kita bantu pemerintah, kita bantu kita semua, kita selamatkan anak cucu, kita lindungi lingkungan kita dengan cara sederhana apa? Membiasakan memilah sampah sejak dari rumah. Demikianlah kita sekarang sudah paham bagaimana sampah anorganik khususnya plastik kertas kita yang dari rumah-rumah kita pilah untuk diolah di fasilitas RDF bahan bakar sampah Cempaka Putih yang ada di Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sampah yang sudah kita pilah tadi sangat membantu sekali bagi pemerintah dalam mengolah sampah tadi untuk selanjutnya dijadikan bahan seperti ini. Ini belum selesai Bapak Ibu, jadi ini akan dicacah lagi menjadi lebih lembut, kecil-kecil, dan kemudian dimasukkan ke pembangkit listrik untuk menjadi bahan bakar yang namanya bahan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTS. Sekarang kita ke bagian rumah maggot. Apa itu? Kita ingin melihat sisa olahan dapur atau sisa-sisa makanan yang sudah kita pilah, kita buang ke tong biru yang sudah disediakan oleh RT. Itu kemana sebenarnya? Ya, setelah kita buang ke tong-tong biru di sekitar rumah kita, maka petugas akan mengambil itu sisa makanan yang di kantong kresek tadi, dibawa ke sini. Sisa makanan kemudian akan dicacah dengan mesin sampai lembut menjadi sebuah bubur, menjadi seperti macam bubur seperti ini. Ini adalah sisa makanan. Nah, sisa makanan kita dari rumah-rumah Bapak Ibu, kemudian kita taruh di rak-rak yang ini isinya adalah ulat maggot. Ya, ulat maggot. Seperti ini. Seperti ini. Nah, jadi sisa makanan tadi jadi makanan ulat maggot ini. Setelah dimakan, sampah sisa makanan berkurang, maggotnya gemuk-gemuk. Setelah maggotnya gemuk, buat pakan lele, buat pakan ayam, ternak, dan sebagainya. Jadi didaur ulang untuk upaya mengurangi. Ini maggot yang sudah gemuk-gemuk dewasa dan siap jadi pakan ikan misalnya atau ternak yang lain. Ya, ini jadi ikan. Ini burung doyan nggak? Burung Burung juga doyan. Cuman burung nggak boleh banyak aja sih. Oh, kayak gitu aja. Nah, jadi pakan ikan.